School of Prayer. Apakah mereka melakukan doa? Enggak, teman-teman. Jadi ini adalah sekolah untuk pendoa. Halo, ketemu lagi dengan Mongol di Mongol Stress Channel dan Plus 62 Dark World Investigation. Kita sudah ngebahas tentang School of Mission. Sekarang kita akan mempelajari tentang yang kedua adalah School of Prayer. Jadi darah tinggi kalau jangan bongkar-bongkar begini. Ada aja. Angki lagi ndak ada. Jadi School of Prayer. Apakah mereka melakukan doa? Enggak, teman-teman. Jadi ini adalah sekolah untuk pendoa. Jadi teman-teman satanik itu, penyembah satan itu punya sekolah khusus pendoa. Nanti di situ diajarin tentang apa aja. Siapa musuh? Jadi dalam School of Prayer salah satu yang diajarkan adalah siapa musuh kita, siapa teman kita, dan siapa sekutu kita. Jadi teman-teman, ini pelajaran pertama, episode pertama, pelajaran pertama, bab pertama dari School of Prayer Satanik adalah belajar tentang musuh. Musuh satanik itu bukan siapapun. Maksudnya gini, bagaimana? DP bahasa. Musuh satanik itu tidak semua orang. Hanya orang-orang yang percaya tentang keselamatan. Jadi orang-orang yang yang percaya dengan agama dan Tuhannya gitu. Kalau dalam agama Kristen, mereka yang percaya terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, merekalah yang menjadi target sasaran. Jadi musuhnya itu adalah bukan tentang kuntilanak, wewe gombel, tidak. Dalam dunia satanik tidak ada isi air panas sekali. Ini usah saya tambah. Ya. Iya. Kan? Kita udah belajar tentang siapa musuh. Sekarang siapa teman. Jadi teman-teman satanik ini dalam masuk pada sebuah wilayah atau masuk dalam sebuah peperangan, dia harus cari tahu teman itu siapa aja. Teman itu adalah mereka yang sudah punya connecting dengan satanik, baik dari sisi urban legend territory area maupun ke atasnya ataupun ke bawahnya. Jadi all around, di atas, di bawah, di samping, kiri, kanan, itu yang menjadi sahabat. Teman adalah punya prinsip saling menguntungkan. Jadi buat teman-teman semuanya, di saat kita masuk ke dalam sekolah doa, kita itu harus belajar tentang teman. Baru siapa sekutu. Nah, sekutu dalam hal ini adalah siapa yang bisa dijadikan, saya gini, di saat kita melakukan sebuah doa, terus toto kita akan mengalami kekalahan. Nah, kita harus cari siapa sekutu kita. Sekutu yang terdekat dalam setiap sekolah doa diajarkan adalah orang yang ada di tempat doa. Jadi contoh nih, kalau di agama Kristen kan ada doa syafaat, ada para pendoa. Nah, sekutu itu adalah sebenarnya mereka yang ikut berdoa bersama-sama dengan para pendoa tersebut.
Ada satu cepu di tengah-tengah. Ada satu Yudas Iskariot yang akan menjual Tuhan Yesus. Karena kenapa teman-teman? Karena di saat satu perkumpulan doa, ada satu yang menjadi sekutu satanik. Jadi otomatis maka kekuatan doa dari para pendoa tersebut tidak akan pernah maksimal kekuatannya. Karena ada satu satu benalu ya. Ada satu ragi dalam sebuah adonan. Jadi kayak ada mungkin dibilang pengkhianat sepertinya. Jadi dalam positioning sebagai seorang sekolah doa, kita belajar tentang teman, tentang musuh, teman, dan sekutu. Baru kita belajar tentang teritori. Baru belajar tentang teritori. Kita harus pelajari tentang spiritual warfare. Kita harus belajar tentang senjata. Kita harus belajar tentang kalimat kutukan. Kita harus belajar tentang kalimat penghancuran. Kita harus belajar tentang pokoknya kita belajar tentang banyak hal. Jadi spell itu apa bahasa Indonesia yang lebih tepat ya? Spell itu kalimat ya? Kutuk atau sumpah serapa gitu. Kayak sesuatu yang disampaikan. Jadi kita harus di satan itu harus dipelajari. Jadi kita melepaskan kalimat penghancuran, kalimat kutuk, kalimat cinta, kalimat pokoknya banyak hal. Nah, spell of love bisa dibentuk lisan. Nih ya, sebenarnya spellnya ada banyak. Nah, spell ini bisa dalam bentuk lisan. Lisan itu terdiri atas doa atau teriakan. Jadi kayak kita teriak gitu di satu tempat di mana gitu. Itu kita kayak pokoknya kita sudah boleh mentasawuf cuma tuh kali itu barang-barang. Kayak mau diteriakin apa yang sumpah serapa yang mau disampaikan. Apa itu di bahasa? Ya kayak melepas kutuk gitu. Baru ada yang lewat tulisan. Ada lisan, ada tulisan. Spell of itu kalau dalam tulisan adalah graffiti. Nah, graffiti kayak tulisannya begitu. Banyak. Jadi kayak pokoknya banyak. Ada pokoknya graffiti yang kalimatnya seperti kalimat-kalimat anarkis. Itu bagian dari spell yang disampaikan yang lewat tulisan. Jadi di School of Prayer adalah belajar tentang Tuhan Yesus. Ya, pokoknya yang tentang doa, tentang teritori, siapa musuh, siapa teman, siapa sekutu, yang seperti itu di sekolah doa, School of Prayer satanik. Jadi buat teman-teman semuanya dalam dunia satanik itu, kalau School of Prayer kita belajar tentang banyak hal, termasuk mantra-mantra tertentu yang disampaikan dalam bentuk lisan maupun
tulisan. Jadi kalau lisan tuh dalam bentuk doa, dalam dunia satanik juga ada namanya doa, namanya impartasi doa, kalau enggak kayak satanic finger gitu dan sebagainya. Nah, ya ada banyak itu pengklaiman juga bisa menggunakan tangan gitu, terus di tembok atau di mana, di gedung mana atau di mana, di tanah mana yang bisa dilakukan pengklaiman menjadi bagian satanik, yaitu dilakukan dipelajari di School of Prayer. Jadi buat teman-teman semuanya, buat Anda yang beribadah di gereja atau apapun agama Anda, kalau menghadapi hidup kan otomatis kita harus mengingat, lebih enak buat kita merasakan kebaikan Tuhan tuh kita ngingetin kebaikannya Tuhan. Jadi di saat kita menghadapi sebuah masalah, ada tenun, ada ini. Nah, kalau di tenun atau tenun, santet dan sebagainya itu kan dalam bentuk spirit. Nah, ngelawannya juga dalam bentuk apa? Spirit. Tetapi perkatakan. Jadi apapun yang kita, kok gue kayak ngerasa ada yang nyantetin gue gitu. Nah, perkatakan apa yang perlu engkau perkatakan, sesuatu yang berbentuk doa. Ingat, doa itu tidak selalu tutup mata, tetapi doa itu selalu menyampaikan sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang disebut kebajikan, itu yang kita sampaikan. Kalaupun itu yang kita pikirkan. Jadi kita nggak usah mikirin yang lain-lainnya. Berarti kalau gue disantet berarti gue imannya lemah. Enggak juga. Sebenarnya sih lebih ke mungkin ada something yang membuat itu nyampe ke kita. Jadi salah satu yang kamu harus selalu bilang ke teman-teman di saat Anda mengalami sesuatu yang di luar batas logik, sesuatu yang paling Anda lakukan paling pertama adalah pengklaiman aja dulu. Klaim aja diri lu punya siapa. Ini kayak Kamongol kan beragama Kristen. Tubuh saya ini, hidup saya ini udah milik Yesus Kristus yang saya percaya sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja. Nah itu Kamongol. Nah buat teman-teman yang beragama Muslim, ya baca kalimat syahadat. Baru perkatakan, setelah kalimat syahadat Anda selesai, baru Anda berdoa. Mungkin sampaikan dalam bentuk, pokoknya saya ciptakan lebih sempurna daripada kalian. Roh yang ada padaku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Atau kalau pakai 1 Yohanes 5 ayat 18, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa dan si iblis tidak akan pernah bisa menjamah engkau. Jadi diperkatakan. Apa mau tutup mata, membuka mata mah terserah. Jadi buat teman-teman semuanya, itu adalah bagian dari school yang dilakukan oleh satanik. Jadi School of Destroyer, School of Mission, School of Prayer, baru nanti terakhir ada yang namanya School of Bible. Ini karena Kamongol beragama Kristen, ya Kamongol kasih tahu nanti universalnya. Itu sekolah tentang agama. Jadi kita belajar tentang setiap agama, kitab-kitabnya. Kitab mana yang lemah, kitab mana yang bisa kita bombardir, kita rombak, kita itu nanti di selanjutnya. Jadi untuk School of Prayer, nanti ada yang mau nanya, dipersilakan, nanti Kamongol coba akan jawab. Yang penting ingat baik-baik teman, berdoa sesuatu yang Anda sampaikan dengan hati yang tulus, kalimat yang membangun dan positif, saya pasti doamu akan dijawab. Jadi jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Saya Mongol Stress. Dadah. Lonceng jangan lupa ya.